Awal cerita kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda desa yang pekerjaannya adalah seorang pembuat golok kampung bernama Sifagiri. Sifagiri ini memiliki seorang adik wanita yang sangat disayangi oleh dirinya, di mana adik wanitanya ini bernama Karupi. Dan saking sayangnya Tirupaci kepada adiknya, setiap keinginan yang Karupi inginkan selalu dikabulkan oleh sang kakak, di mana keluarga Tirupaci ini tinggal di desa yang daerahnya terpencil. Suatu ketika di saat umur sang adik tercinta sudah memasuki umur untuk pernikahan, dan pada saat itu sang kakak kemudian mengumumkan dan mencarikan jodoh untuk sang adik agar bisa hidup dengan bahagia. Ketika ada seorang pemuda datang dari desa sebelah untuk melamar sang adik, justru sang kakak menolaknya karena sang kakak ingin sang adik Karupi ini memiliki jodoh orang yang kaya raya agar hidupnya bisa lebih bahagia dibandingnya pada saat ini. Karena pada saat ini bahkan tangan sang adik ini banyak kapalannya, karena di rumah sang adik Sifagiri ini sangat bekerja keras sebagai kuda dan tak pernah berhenti dan menyebabkan sang adik tangannya sangat kasar. Kemudian di hari berikutnya datang seorang pemuda dari kota untuk melamar si adik Sifagiri, di mana sang pemuda kota ini kita sebut saja yang bernama Tono. Dan karena si Tono ini berasal dari kota Cenai, secara otomatis si Sifagiri ini langsung setuju, dan tanpa waktu lama akhirnya sang adik ini langsung dinikahkan oleh keluarganya Sifagiri. Dengan acara pada saat itu diadakan dengan sangat meriah sekali dan dengan sangat bahagia tentunya. Setelah pernikahan selesai, akhirnya sang adik akan diboyong ke kota Cenai oleh sang suami. Sang kakak Sifagiri ini tentu bahagia karena pasti adik tercintanya ini akan bahagia dengan fasilitas yang sangat memadai ketika nanti ada di kota Cenai yang ada di sana. Kemudian Sifagiri mengantarkan sang adik menuju kota Cenai bersama sang suami tercinta. Setibanya di kota Cenai, Sifagiri justru kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Suba, di mana si Suba ini adalah tetangganya Tono, suami sang adiknya Siva. Please. Serta pada saat di Cenai, Siva juga bertemu dengan teman lamanya ketika di desa dulu yang kini sudah jadi seorang polisi di Cenai. Suatu ketika di saat Siva sedang berada di depan rumah, Siva kemudian menyaksikan seorang kepala gangster yang bernama Sabu sedang memukuli seseorang. Namun pada saat itu Siva yang merasa dirinya adalah orang baru belum bisa berbuat apa-apa. Namun ketika para gangster itu pergi, barulah si Siva ini kemudian membantu sang pemuda yang disiksa oleh para preman keji itu. Karena melihat hal ini, Siva kemudian merasa gundah karena kenapa kehidupan di kota ini sangat keras dan banyak kekerasan. Dan karena kekerasan ini, Siva kemudian khawatir dengan kondisi kehidupan adiknya di masa mendatang. Karena hal ini juga Siva kemudian mengobrol dengan adik iparnya terkait hal ini. Namun sang adik ipar mengatakan gak usah khawatir, kekerasan itu kalau di sini biasa karena ini kota yang besar. Yang penting gak usah ikut-ikutan aja, kita tetap aman dan hidup tenang kok, slow aja, kata sang adik ipar. Di sisi lain, seorang kakek yang hidup di Cina juga kemudian melaporkan sebuah keresahannya dengan adanya sebuah rumah bordil di daerahnya. Pada saat itu sang kakek melaporkan hal itu pada polisi yang bernama Karukalan. Namun sayangnya si Karukalan ini adalah CS-nya para gangster setempat. Sehingga sebelum bertindak, Karukalan si polisi keji justru melaporkan keluhan warga kepada kepala gangster. Sehingga gak perlu nunggu waktu lama, para gangster itu mendatangi rumah sang kakek. Dengan bengisnya mereka menyeret sang kakek ke tengah lapangan dan menyiksanya, memukuli hingga mematahkan tangannya. Pada saat ini Sifagiri menyaksikan kejadian itu, namun dengan spontan sang adik ipar kemudian menyeret Sifagiri masuk ke rumah dan menggemboknya di dalam rumah. Karena takut kalau Sifagiri bertindak dan ikut campur, maka masalahnya akan jadi tambah runyam. Namun pada saat Sifagiri keluar, para gangster sudah pergi. Sifagiri merasa kesal kemudian meluapkan kekesalannya itu pada warga dengan memarahi mereka semua. Kenapa diam saja melihat kondisi ini? Namun para warga yang melihat Sifagiri ingin bertindak mengingatkan, jangan sembarangan bang, ente bisa aja menyiksa mereka, kemudian ente balik ke desa. Namun keluargamu yang ada di kota ini akan jadi korban berikutnya, ungkap warga kepada Siva. Kekerasannya kota yang begitu terjadi berkali-kali yang disaksikan oleh Sifagiri dengan mata kepalanya langsung kemudian membuatnya meminta sang adik ipar untuk pindah aja ke desa agar kehidupannya lebih tentram dan tidak was-was.
ketika berada di kota yang begitu banyak kekerasan. Namun sang adik ipar justru menolak mentah-mentah ajakan si Fagiri untuk hidup di desa, dan justru mengatakan, gak, gua gak mau hidup di desa, dan gua di sini aja bisa kok hidup tentram dan menjaga keselamatan istriku tercinta. Ada pati 1% kuda ninge kawala-kawala. Karena sudah lama berada di kota, si Fagiri kemudian pulang ke kampungnya dengan sangat berat hati meninggalkan sang adik di kota yang penuh dengan kekerasan yang begitu mengerikan. Suatu hari si Tono, adik ipar dari si Fagiri yang selalu merasa dirinya aman dan selalu menghindar dari segala kekerasan, hari ini dia didatangi seorang mahasiswa yang kemudian berhutang. Namun karena pada saat itu si Tono tidak memberikan hutang karena masih ada hutang sebelumnya, dan mengakibatkan si gangster kampus ini murka, kemudian mengobrak-abrik kantinnya si Tono. Usut punya usut, gangster kampus ini ternyata adik dari Kantara Karvi, sang mafia penguasa di kota Cinai. Karena hal ini, sang Kantara Raffi beserta gangster kampus yang merasa dipermalukan di kantin mendatangi rumahnya si Tono. Dan di rumahnya juga sedang ada si Karupi yang sedang hamil. Mereka semua disiksa dengan sangat mengenaskan. Bahkan si Karupi pun sempat akan dicekoki baygon, obat nyamuk. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah telepon berdering di mana Siva yang khawatir di desa selalu menghubungi sang adik yang ada di kota. Namun sangat lamanya untuk mengangkat telepon, sehingga pada saat itu saat para preman pergi, Karupi mengangkat telepon dengan nada yang masih ketakutan. Karupi juga mengungkapkan dengan nada gemetaran bahwa dirinya tidak perlu dirisaukan, bahwa hidupnya di Cinai tetap baik-baik saja walau kondisi saat ini baru saja lepas dari sakaratul maut. Di sisi lain, teman si Fagiri yang bernama Kanapan pada saat itu diminta oleh ortunya untuk bekerja ke luar negeri sebagai seorang tenaga kerja India. Sehingga Kanapan meminta si Fagiri untuk menemani dirinya ke Cinai mengurus berkas-berkas. Ketika sampai di Cinai, si Fagiri dan Kanapan mampir ke rumah adiknya Karupi untuk menginap. Namun ketika si Fagiri menghampiri Karupi di rumah Karupi dalam kondisi histeris ketakutan karena baru saja diberi surprise oleh kakaknya. Nampaknya pada saat itu si Tono yang kepalanya pecah dibungkus kain perban. Namun walaupun kondisi ini, Tono tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Fagiri. Teman si Fagiri Kanapan sebelum berangkat ke luar negeri, dirinya kemudian ingin menyaksikan sebuah film kesayangannya di sebuah bioskop. Namun malang, pada saat akan membeli tiket, ternyata Kanapan disalib oleh seorang preman keji yang kemudian membuat Kanapan tidak terima dan memarahi sang preman. Namun hal itu kemudian memicu kemarahan sang preman, menyebabkan Kanapan diseret keluar dan disiksa oleh para preman. Hingga akhirnya Kanapan ini ditusuk perutnya hingga tewas dengan sangat tragis. Bahkan kematian Kanapan pun disaksikan langsung oleh mata kepala si Fagiri. Dalam kondisi sekarat hingga tewas, Kanapan berada tepat di pangkuan si Fagiri. Hingga kemudian jasad Kanapan pun dipulangkan ke desa mereka berasal dengan disambut dengan sangat histeris oleh orang tua Kanapan, menangis sejadi-jadinya. Setelah kehilangan sahabat tercintanya itu yang dibantai oleh para preman, si Fagiri kini selalu merenung dan tak banyak bicara kepada siapapun. Bahkan si Fagiri seringkali melamun sendirian. Di sisi lain, Karupi yang sebelumnya ikut pulang ke desa dan ingin kembali ke kota Cinai, dengan keras Karupi dilarang kembali untuk sementara waktu oleh si Fagiri hingga bayinya Karupi dilahirkan. Suatu ketika, si Fagiri yang merasa perlu tambahan dalam perekonomiannya memutuskan untuk merantau ke kota karena dirinya mendapat sebuah tawaran kerja di kota Erode. Namun semua itu hanya sebuah kamuflase untuk sebuah alasan saja. Namun ternyata si Fagiri bukan untuk pergi ke kota Erode, namun dirinya berangkat menuju Cinai dengan niatan untuk membalaskan dendam sahabat tercintanya. Pertama-tama si Fagiri kemudian mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tempat pelacuran di daerah tempat adik iparnya si Tono tinggal kepada para polisi. Dan benar saja, si Fagiri langsung dilaporkan kepada kepala gangster yang bernama Sania Sangadai. Dan gak butuh waktu lama, para gangster ini mencari keberadaan si Fagiri untuk membantainya beramai-ramai. Namun si Fagiri justru sudah menanti kedatangan mereka dengan membaluri wajahnya dengan kunyit warna kuning. Kemudian si Fagiri dengan kebengisannya membantai satu persatu para preman anak buah dari Sangadai.
hingga mereka semua tumbang dengan mudah di tangan si Fagiri. Di tengah si Fagiri yang membantai para preman, si polisi Bahlul datang. Dan tak luput polisi Bahlul antek preman ini pun kemudian dibantai juga langsung oleh si Fagiri dengan memberikan tanda sepotong lemon dalam pembunuhannya yang si Fagiri lakukan. Setelah membantai semua preman, kemudian si Fagiri menelpon Sang Adai, sang bosnya preman. Dan mafia di daerah itu dengan mengancam bahwa si Fagiri akan datang untuk membunuh Sang Adai dengan mudahnya. Dan memang betul polisi yang begitu banyak yang ada di Chennai ini tak bisa menangani penjahat di Chennai, sehingga Siva pun turun tangan untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para polisi itu, ungkap si Fagiri yang pada saat itu berbicara di telepon dengan Raja Guru, seorang kepala komisaris di Chennai. Setelah semua yang dilakukan oleh si Fagiri, kemudian si Fagiri menemui sang sahabat polisinya yang bertugas di Chennai, yaitu Velusamy. Si Fagiri mengatakan semuanya, bahwa yang membantai para preman hingga tak tersisa adalah dirinya. Namun bukan dapat sambutan baik, justru si Fagiri disalahkan karena akan dapat masalah yang besar, ungkap Velusamy. Namun hal itu kemudian menyulut amarah si Fagiri dan memberikan tantangan kepada Velusamy. Bisa tidak kemudian para preman itu dipenjarakan dalam waktu 24 jam. Maka dirinya dengan sukarela akan menyerahkan dirinya kepada para polisi. Akhirnya Velusamy menerima tantangan dari si Fagiri, di mana Velusamy kemudian menangkap anak buah Balu, sang gangster penguasa Chennai. Dengan tertangkapnya anak buah Balu, Velusamy mendapat telepon dari Pak Menteri untuk membebaskan anak buah Balu. Namun si Velusamy tetap kekeh dan tak mau melepaskan preman anak buah Balu itu. Sehingga pada saat yang bersamaan, Velusamy mendapatkan kiriman bungkusan daun yang besar. Ternyata itu adalah mayat anak Velusamy yang sudah tak bernyawa akibat dari Balu. Kematian sang anak pun membawa ancaman. Bila Velusamy tak membebaskan anak buah Balu, maka anak Velusamy yang lain akan tewas bernasib sama seperti anaknya yang tewas saat ini. Dengan berat hati kemudian akhirnya Velusamy membebaskan si preman. Namun dengan kesedihan itu, Velusamy kemudian mendatangi si Fagiri dan mencurahkan semuanya kepada si Fagiri terkait apa yang sebenarnya terjadi. Si Fagiri mengapresiasi tindakan dari Velusamy yang mendukung Velusamy dengan penuh. Dan balas dendam pun akan dilakukan, di mana pada saat itu si Fagiri meminta kepada Velusamy berkas-berkas dan daftar para preman yang selalu meresahkan masyarakat yang ada di Chennai. Nggak butuh waktu lama, si Fagiri kemudian melayangkan ancaman kepada seorang kepala gangster Chennai Tengah, si Balu. Balu yang merasa hidupnya diganggu, kemudian dirinya mendatangi kepala komisaris Raja Guru untuk membereskan masalah dirinya, bahwa siapa yang berani mengancam si Balu. Sehingga si Balu meminta Raja Guru untuk mengerahkan semua personilnya untuk menangkap orang yang mengancamnya. Namun Raja Guru menolak mentah-mentah apa yang diminta oleh Balu. Tak berhenti di situ, anak Raja Guru akhirnya diculik oleh Balu untuk dijadikan jaminan oleh Balu. Velusamy yang merasa ini tidak akan bisa ditangani oleh kepolisian, maka Velusamy meminta si Fagiri untuk mencari anak komisaris yang diculik oleh Balu. Tak butuh waktu lama, si Fagiri dengan ketangkasannya menemukan anak komisaris Raja Guru. Dengan kecerdasannya, si Fagiri kemudian membuat seolah-olah ingin bertemu dengan Balu, bahwa dirinya tahu di mana orang yang telah mengancam si Balu. Sehingga pada saat itu anak buah Balu menemui si Fagiri. Tak butuh waktu lama, pertemuan itu justru satu persatu anak buah Balu dibantai oleh si Fagiri. Bahkan si Balu dibuat tak berdaya dan tak diberikan ampunan oleh si Fagiri, hingga Balu dipenggal hingga tak bernyawa oleh si Fagiri. Keesokan harinya Balu kemudian beribadah di sebuah kuil. Namun ternyata justru bertemu dengan tetangga adik iparnya yang bernama Suba. Tak bisa menghindar lagi, si Fagiri kemudian mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang bekerja agar tidak ketahuan oleh Suba dirinya sedang dalam misi balas dendam. Si Fagiri yang merasakan rindu pada Marupaki menelpon adiknya yang berada di desa untuk melepas rasa rindunya. Tak luput si Fagiri pun menyampaikan rasa sayang pada sang jabang bayi bahwa dirinya akan memberikan sebuah hadiah spesial di kotanya Chennai, yaitu sebuah kedamaian. Bahkan tanggal kelahiran pada Marupaki sudah diprediksi. Sang ibu mengatakan
bahwa anak cucunya akan lahir pada bulan Januari pada tanggal 1, ungkap ibunya pada Sifagiri. Setelah mendapat info tersebut, Sifagiri akhirnya mempercepat aksinya dengan membuat sebuah ancaman kepada penguasa Chennai Utara, Van Parapi, dan Chennai Selatan Sang Gadai. Penyamaran pertama Sifagiri jadi seorang sales makanan, di mana pada saat itu Sifagiri menawarkan sebuah produk pada Sang Gadai. Namun pada saat itu Sifagiri menyampaikan sebuah ancaman bahwa Sang Gadai harus pergi meninggalkan Chennai pergi menuju Madras sebelum tanggal 31 Desember. Demikian juga penguasa Chennai Utara, Parapi, kemudian ketakutan karena dikirim sebuah peti mati dan juga foto-foto ala kematian oleh Sifagiri. Di mana pada saat itu pun tertera ancaman agar Parapi harus meninggalkan Chennai secepatnya. Parapi yang ketakutan akan ancaman Sifagiri, akhirnya dirinya meminta bantuan seorang menteri untuk melindungi dirinya. Sehingga pada saat itu rumah Parapi dijaga ketat oleh para polisi, di mana penjagaan itu dipimpin oleh Velusamy, teman dekatnya Sifagiri. Sehingga Sifagiri lebih banyak mendapat informasi terkait kondisi terkini di rumah Parapi. Namun secara tidak langsung Sifagiri kesulitan mendekati rumah Parapi karena benar penjagaannya sangat ketat. Kecerdasannya Sifagiri tak habis-habis. Pada saat itu Sifagiri kemudian melihat aksi demo penuntutan pengembalian uang warga yang dilakukan oleh seorang politikus korup. Dan pada kesempatan itu Sifagiri menyampaikan bahwa dirinya tahu di mana politisi korup itu bersembunyi. Ternyata benar dengan kondisi para pendemo yang sangat brutal, membuat semua jadi kacau, dan momen ini dijadikan oleh Sifagiri untuk membunuh Parapi yang bersembunyi di tempatnya manikam. Di mana pada saat itu Sifagiri membuat Parapi meminum obat semprot baygon hingga akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Tanggal batas waktu Sang Gadai yaitu 31 Desember pun sudah tiba. Di saat itu Sang Gadai yang merasa dirinya terancam mencari perlindungan dari seorang menteri. Namun sayang, sang menteri justru menolak membantu Sang Gadai untuk memberikan perlindungan para polisi untuk melindungi Sang Gadai. Mereka tidak dapat support dari menteri, akhirnya Sang Gadai kemudian mengumpulkan semua antek-antek penjahat yang ada di Chennai untuk menghadapi Sifagiri yang telah mengancamnya dan akan datang membunuhnya. Tak butuh waktu lama, Sang Gadai kemudian mendapat support dari ratusan preman yang sudah berkumpul di rumahnya. Sifagiri kemudian memikirkan sebuah ide yang sangat brilian untuk mengusir 200 penjahat dari rumah Sang Gadai. Di mana pada saat itu Sifagiri menelpon seorang pemimpin kasta dan mengaku bahwa dirinya adalah Sang Gadai, hingga menghina dan mencaci maki pemimpin kasta tersebut, menyebabkan sang pemimpin kasta Sang Gadai murka. Sehingga pada saat itu sang pemimpin kasta memerintahkan para polisi untuk menangkap semua preman yang ada di rumah Sang Gadai. Hingga akhirnya terjadi sebuah baku hantam yang sangat barbar antara polisi dan preman-preman yang ada di rumah Sang Gadai. Bahkan Velusamy yang ikutan aksi itu rela menyayat tangannya sendiri untuk memprovokasi para polisi agar menangkap paksa para preman-preman keji itu. Sifagiri yang kemudian mengenakan seragam polisi ikut aksi itu hingga membuat sebuah drama. Sifagiri membuat anak buah Sang Gadai memakai seragam polisi dan membantainya hingga tewas, menyebabkan Raja Guru pimpinan para polisi murka karena anak buahnya tewas, yang menyebabkan perintah penembakan pun dilayangkan. Akibatnya para preman tewas satu persatu. Sifagiri yang mengetahui bahwa Sang Gadai akan kabur akhirnya mengajar dan menghajar, memukul dan menusuk Sang Gadai hingga akhirnya Sang Gadai tewas dengan sangat mengenaskan tepat di malam puncak tahun baru. Sang Gadai tewas oleh Sifagiri dan para polisi pun akhirnya diam dan menyatakan kasus ini ditutup karena tidak mengetahui juga siapa Sifagiri yang sebenarnya. Keesokan harinya, sang adik Marupakai dan suaminya Tono balik lagi ke Chennai setelah kelahiran anaknya, dan mereka kembali dalam kondisi Chennai sudah damai dari para mafia-mafia keji. Dan tak pula Sifagiri melamar Sabu, gadis cantik tetangga adiknya, dan mereka pun hidup bahagia. Dan film pun selesai.